Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Guru. Gimana kabar anak-anak pada hari ini? Baik. Ibu harapkan anak-anak selalu dalam keadaan baik, sehat, secara rohani dan jasmani ya. Iya, Guru. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa agar pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Nah, ada yang mau pimpin doa? Saya, Bu. Ya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai belajar, sebaiknya kita doa dulu. Ayo doa mulai. Doa selesai. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak. Ya, Ibu panggil, bisa angkat tangan dan mengatakan hadir ya. Ya, Bu. Risa, Hadir, Bu. Ella, Hadir, Bu. Denis, Hadir, Bu. Yanti, Hadir, Bu. Dita. Hadir, Bu. Nah, semua hadir pada hari ini ya? Hadir. Wah. Kalian semangat dalam pembelajaran hari ini? Semangat. Dan udah siap untuk belajar pada hari ini? Siap. Nah, jika sudah siap, ayo keluarkan alat pembelajarannya. Sudah, Bu. Buku, Sudah, Bu. pensil. Ella nggak mau buku. Ibu, Ella nggak mau buku. Yuk, Ella. Pulpen lagi. Ella nggak mau belajar. Diambil sama Nisa, Bu. Ayo punya itu, Bu. Udah? Udah. Udah, coba lihat di lingkungan kelasnya ada kotor nggak? Ada sampah? Tidak. Nah, baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, agar kita lebih semangat, ayo kita tepuk PPK. Ibu tunjuk ya. Ayo Risa, tepuk PPK ke depan. Silakan berdiri semua teman-teman. Kita mulai dari hitungan 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, anak-anak tetap berdiri ya. Kita akan menyanyikan lagu wajib yaitu Garuda Pancasila. Anak-anak sudah hafal lagunya? Sudah. Yuk, 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, ayo anak-anak duduk kembali. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mempelajari tema 4 yaitu globalisasi, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya. Nah, adapun tujuan dalam pembelajaran hari ini yaitu agar anak-anak tahu apa saja materi era globalisasi, bekerja keras, dan cara membuat reklame dan contoh reklame sesuai dengan struktur yang jelas. Nah, sekarang Ibu akan menayangkan video. Anak-anak simak dengan baik ya. Ya, Bu. Kita telah mengetahui pengaruh globalisasi yang terjadi di sekitar kita. Tahukah adik-adik apa sih manfaat globalisasi? Lalu bagaimana globalisasi dapat terjadi? Tentunya globalisasi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kita bisa mengetahui apa yang terjadi di negara lain melalui berita-berita yang ada di televisi maupun di media internet. Nah, bagaimana dua ini bersama-sama? Perhatikan gambar berikut ini. Ini gambar apa ya? Ini adalah gambar Menteri Luar Negeri. Nah, adik-adik, ini adalah Menteri Luar Negeri Indonesia. Namanya Ibu Retno Marsudi. Nah, Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi ini menjadi pembicara dalam pertemuan tingkat menteri negara-negara Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau disebut APEC. Jadi di sini ada pertemuan yang membahas kerjasama ekonomi Asia Pasifik. Nah, berita selanjutnya tentang APEC ini adalah sebanyak 21 kepala negara dari
Asia Pasifik ini hadir di forum APEC di Tiongkok juga dihadir seluruh dunia. Tuh dikemukakan adik-adik. Nah, anak-anak sudah menyimak videonya dengan baik? Sudah. Nah, tadi kan banyak sekali ya manfaat yang ada untuk globalisasi ini. Ada apa aja, yuk? Manfaat buat ekonomi. Ya, manfaat buat ekonomi. Habis itu apa lagi? Kerjasama antar negara. Ya, benar ya. Adanya globalisasi ini membuat negara kita saling kerjasama. Nah, ada pun manfaat teknologi juga kan. Anak-anak kan memerlukan handphone yaitu untuk lebih menambah wawasan dalam pembelajaran. Tetapi anak-anak juga perlu menggunakan handphone itu dengan seperlunya ya, dengan baik dan bijak. Baik. Nah, anak-anak perhatikan laptop yang ada di depan ya. Nah, globalisasi itu membawa banyak manfaat bagi masyarakat dunia. Nah, warga dunia mempunyai banyak kesempatan untuk mengembangkan dirinya. Nah, ayo anak-anak baca dan pahami teks berikut ya. Ayo, siapa yang mau baca? Saya. Ya, Ella, ayo baca. Pengrajin Garut yang menembus dunia. Sekarang ini siapa yang tak kenal Mang Samad, pengrajin sandal kulit dari Garut? Ia sering sekali diundang di berbagai acara dan wirausaha untuk menjadi pembicara dan pemberi motivasi bagi para wirausahawan muda. Memang kerja keras Mang Samad patut dicontoh. Tak banyak wirausahawan kecil seperti dirinya yang bisa berkembang hingga terkenal di mancanegara. Dulu, Mang Samad adalah seorang penjajah sandal kulit keliling. Ia berjalan dari desa ke desa, kemudian memberanikan diri beberapa minggu sekali pergi ke Jakarta untuk menjajakan sandal kulit yang diambilnya dari pabrik. Dari pengalaman menjajakan dagangan, ia jadi tahu keinginan pembeli. Ia jadi tahu model seperti apa yang jadi favorit pembeli. Nah, ternyata semakin rumit untuk bentuk jaringan kulit sebuah sandal, apalagi untuk laki-laki justru tidak diminati. Nah, bentuk sederhana dan klasik tetap menjadi favorit pembeli, namun kualitas kulit dan jahitan sandal menjadi hal utama. Merasa takut jika hanya menjajakan, maka saat aku belajar membuat sandal. Berbagai dasar memproses menjahit kulit sudah Mang Samad miliki. Kebiasaan tetapnya tinggal merupakan desa pengrajin sandal. Nah, Mang Samad hanya memperluas keterampilannya dengan belajar membuat pola sandal, belajar mengenal aneka bahan, lalu menambahkan bahkan mencari informasi bagaimana membuat brosur produk yang menarik. Ia juga bekerja sama dengan temannya yang pandai bertukar untuk membuat tampilan area pamer yang berbeda. Ternyata usaha Mang Samad tidak sia-sia. Brosur produk yang informatif, area pamer yang menarik, serta kualitas produk yang baik membuat stand sandal kulit Mang Samad ramai didatangi pengunjung pameran. Tidak hanya sandal yang dijual garis manis, Mang Samad juga didekati oleh beberapa influencer dari luar negeri yang tertarik dengan produknya. Yang hanya dari satu pameran, produk Mang Samad sudah dikenal oleh banyak kalangan. Sekarang produk sandal buatannya sudah menembus ke pasar mancanegara. Model yang sederhana dengan kualitas bahan dan jahitan yang baik membuat sandal buatannya disukai banyak kalangan di luar negeri. Tidak hanya membawa kebanggaan bagi dirinya. Dan terima kasih ya Ella. Tepuk tangan buat Ella. Anak-anak, ada yang tahu apa itu kerja keras? Tidak. Udah tahu. Nah, kerja keras itu adalah pekerjaan yang harus kalian lakukan dengan sungguh-sungguh agar mencapai apa yang kalian inginkan. Nah, di sini anak-anak punya cita-cita tidak? Punya. Nah, ayo kita apa cita-citanya? Jadi bos. Jadi bos. Ya. Nah, dalam cita-citanya Dita menjadi bos, apa yang harus kita lakukan agar menjadi bos? Bangun pagi. Bangun pagi. Rezekinya nggak dimakan ya. Ya, bisa juga. Belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, benar, belajar dengan sungguh-sungguh agar mencapai cita-cita yang kalian inginkan. Nah, coba kalian semua pejamkan mata kalian. Nah, bayangkan
apa yang kalian cita-citakan? Sudah? Sudah. Ada yang cita-cita sebagai jadi guru, jadi dokter. Nah, bayangkan selanjutnya kalian berusaha dan bersemangat agar cita-cita kalian tercapai. Seperti kalian rajin belajar, habis itu kalian selalu semangat dalam melakukan hal apapun itu. Nah, jika sudah, ayo kalian buka mata kalian lagi. Nah, anak mau semangat agar meraih cita-cita? Mau ya? Nah, selanjutnya anak-anak bisa lihat di depan yaitu apa aja kegiatan kerja kerasnya. Nah, anak-anak, ayo lihat, perhatikan gambar yang pertama itu gambar apa ya, anak-anak? Pengusaha yang bekerja belajar, Bu. Belajar. Salah ya, anak-anak. Itu gambar pengusaha yang bekerja hingga larut malam. Dia itu bekerja terus agar bisa jadi sukses. Dia tidak gampang menyerah. Nah, gambar yang kedua ini gambar apa, anak-anak? Dokter pas COVID sudah sakit, Bu. Ya, gambar perawat yang sedang memeriksa dan menjaga pasiennya. Saat kena COVID-19 pun dia mau menjaganya. Nah, gambar ketiga gambar apa, Nana? Dua kamu. Bukan, Nana, itu gambar seseorang nenek yang tetap bekerja keras demi melangsungkan hidupnya. Dia tuh walaupun tua-tua tapi dia tetap bekerja agar bisa memenuhi kehidupannya dia. Nah, selanjutnya ada pun contoh poster yang bertema globalisasi. Nah, ada pun yang pertama itu gambar berpikir global dan bertindak lokal. Yang kedua apa, Nana? Jaga dan lindungi budaya positif bangsa kita. Yang ketiga contoh poster apa, Nana? Tahan aman. Pangan aman, Hidup pun nyaman. Ya, benar. Selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri reklame yang baik. Nah, apa ya yuk ciri-ciri reklame yang baik? Ada yang bisa? Singkat, padat, dan mudah dimengerti. Ya, benar ya. Ciri-ciri reklame yang baik itu memiliki materi yang singkat, padat, dan jelas, dan berstruktur juga ya, anak-anak. Nah, ada yang tahu apa aja langkah-langkah pembuatan reklame? Tidak, tentukan ide. Nah, pertama benar-benar ya kita harus membutuhkan ide yang bagus. Nah, setelah itu kita bisa menyiapkan alat dan bahan, dan kita menulis struktur-struktur apa aja yang akan diperlukan dan yang dibutuhkan buat pembuatan reklame. Nah, selanjutnya itu ada prinsip penggambaran reklame. Ada yang bisa baca? Ya, ayo Denis baca. Prinsip-prinsip untuk menggambar sebuah reklame yaitu sebagai berikut. 1. Komunikatif. Nah, komunikatif ini adalah komunikasi antara dua pihak yaitu produsen dan konsumen. Kedua, komposisi. Komposisi ini adalah posisi gambar dari bentuk suatu objek atau adanya penataan suatu objek. Nah, yang ketiga itu kesatuan. Kesatuan ini itu adalah saling mendukung dan saling melengkapi satu sama lainnya. Dan keempat itu menjadi pusat perhatian. Pusat perhatian itu memiliki elemen yang dominan dan diciptakan oleh warna yang kontras. Dan yang terakhir itu huruf reklame itu bentuk dasarnya dapat sebagai huruf itu sans serif. Lalu ada serif dan huruf dan spasi huruf itu jaraknya harus sesuai dan seimbang. Nah, benar, yang makasih ya Denis. Itu adalah prinsip menggambar reklame yang baik ya. Nah, ada pun contoh reklame yaitu poster. Nah, dalam poster itu, ayo baca coba apa aja isi poster itu. Siapa mau baca? Denis lagi? Saya, Bu. Ya, coba Lisa. Kayak gimana contoh reklame dalam poster? Poster adalah pengumuman atau iklan dalam bentuk gambar atau tulisan berisikan himbauan atau ajakan untuk melakukan sesuatu dan biasanya ditempelkan di dinding atau di tempat yang strategis yang sering dilalui banyak orang dan mudah terbaca. Dalam pengertian lain, poster adalah media pemberitahuan suatu ide, gagasan atau hal penting kepada orang banyak. Poster merupakan karya seni tulisan grafis yang mengandung teks gambar atau keduanya yang bertujuan memberikan pesan atau informasi pada masyarakat. Poster ini biasanya ditempel pada media data seperti dinding atau permukaan data. Ia berisi warna-warna dan gambar yang mencolok serta kalimat dalam bentuk slogan. Namun, tak hanya berbagai cetak, di zaman
kasih Alisa, tepuk tangan buat Alisa. Nah, setelah Ibu memaparkan materi, kita akan mengerjakan lembar kerja peserta didik atau disebut dengan LKPD. Nah, Ibu minta anak-anak membagi kelompok dua kelompok yang terdiri ada 3 dan 2 siswa. Nah, duduk dengan kelompoknya masing-masing, bebas anak-anak bisa milih. Udah, Bu, ini aja. Nah, udah? Sudah. Duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Ini Bu berikan LKPD-nya. Nah, sebelum anak-anak mengerjakan LKPD-nya, ingat isiin nama kelompok, identitas kelompok ya. Ya, Bu. Anak-anak bisa juga baca apa aja tujuan dari LKPD. Selanjutnya anak-anak buat kegiatan 1 ya. Potensi yang kamu miliki, potensi yang kamu miliki yang kamu miliki gitu. Terus apa misalnya? Apa potensi yang apa miliki? Itu kayak kamu tuh potensi itu memasak, gitu. Memasak, terus masak saya, memasak. Bernyanyi, sini, bisa bernyanyi. Potensi saya tidur. Masak, berenang. Terus bahkan kalau ingin membuka usaha gitu, masak. Potensi yang aku makan itu kayak kamu kan masak apa aku mau pengen ke restoran, jadi ke jadi chef atau cook, jadi baca aja dan kan prestasi ada jadi kayak proses. Lagi 5 menit ya waktunya anak-anak. Ya, Bu. Udah anak-anak? Sudah. Nah, di kegiatan 1 Ibu minta kalian perwakilan 1 orang dalam kelompok mempresentasikan hasilnya ya. Kelompok 1 duluan ya di sini ya lah. Nah, tulislah 3 potensi yang kita miliki serta tuliskan potensi yang perlu dikembangkan beserta usaha yang dapat kita lakukan. Nah, potensi yang aku miliki memasak, bernyanyi, menari, dan berenang. Nah, potensi yang aku kembangkan yaitu ingin menjadi chef. Nah, usaha untuk mengembangkan diri yaitu dengan belajar memasak lebih giat, bisa belajar dengan kita bisa belajar dari YouTube. Ya benar. Ya bisa ya duduk lagi. Tangan buat kelompok 1. Kelompok 2. Potensi yang aku dan miliki, aku merasa ya dibandingkan. Potensi yang aku kembangkan, aku membuat bahan makan untuk bernasi. Siapa? Aku nasi goreng. Bisa dong. Bisa masak. Anak aku kita. Kita masak ya teman-temannya. Aku mau buat dia aja. Potensi yang nanti kembangkan katanya mau jadi artis. Wih, artis kali ini berarti bernyanyi. Oh iya. Usaha untuk mengembangkan diri. Kalau mau buat warung makan, aku mau belajar masak dulu. Biar enak makanannya. Kalau Yanti lah senyanyi. Dan ya. Terima kasih ya. Jadi kegiatan yang kedua yaitu anak-anak akan membuat reklame, yaitu poster ya. Contohnya reklame itu poster. Coba anak-anak lanjutkan pembuatannya. Kerjakan bersama kelompok ya. Jadi buat bahasa dia. Oh, isi bunga-bunga. Yang menarik ya posternya. Ada 3 yuk. Ingat yang terstruktur. Udah jelas tulisannya juga. Udah dipahami. Ada aku bukan anak, aku bukan ya. Jangan sampai dapat lagi. Temanya apa ini posternya? Yang bukan saya bukan. Coba banyak komponen ya. Ya Bu. Ini apa? Hitung lagi ibu. Ih, bagus. Bisa tulis bisa. Hitungnya. Aku bagus tulisannya. Nah, waktunya lagi 5 menit ya anak-anak. Nanti antara kelompok bisa melihat poster dari kelompok lain ya. Nanti taruh aja posternya di meja masing-masing dan beri penilaian. Ya, Bu. Ibu akan memberikan kertas untuk anak-anak menilainya ya. Ya, Bu. Lama. Udah gitu. Ya udah. Nah, sekarang taruh posternya dan ini kasih penilaian buat temennya ya. Untuk poin ya. Ya. Taruh bisa di. Ayo, kelompok 2. Oh, itu manusianya. Cepat ayo. Oh, di sana. Taruh di Di sini kalau kamu Masalah. iya, kalian kan menilai Ini apa ini? poster
nggak ada sih. Itu nggak bagus. Kalau nggak bisa buat ganja. Ingat nih, kalian bisa lihat dari tuturnya, tulisannya, perhatikan juga ya. Bagus kan? Tulis aku menilai. Nah itu namanya. Nah, udah ini backgroundnya. Kita tahu. Masa kita tahu? Masa kita usaha gitu gitu. Masa tadi ada lem udah dikasih ganja. Nanti ibu juga akan nilai poster dari kelompok kalian ya. Iya. Dari kelompok kalian saja, nanti ibu akan nilai Udah lagi. ibu. Nah, jika sudah, ibu minta yang kita KPD-nya dan asal penilaiannya. Yuk, ibu. Baik anak-anak yang sudah menyelesaikan LKPD. Nah, kita kan sudah mempelajari tadi. Sekarang sekarang kita akan menyimpulkan materi yang kita pelajari itu. Apa aja yang kita pelajari tadi anak-anak? Globalisasi. Ya, globalisasi apa lagi? Membuat reklame, contohnya poster ya. Nah, habis itu Bekerja Nah, keras. kita mengetahui mengapa kita harus bekerja keras supaya kita meraih Cita-cita. Nah ya, semua tepuk tangan buat kita semua. Anak-anak, gimana pembelajaran hari ini? Ada yang seru? Seru. Dari bagian mana serunya? Membuat poster. Lagi apa? Berkunjung ke kelompok kelompok lain lain. dan memberi penilaian ya. Nah sekarang ibu akan memberikan kalian soal evaluasi agar ibu tahu bagaimana kemampuan anak-anak dalam pembelajaran yang kita pelajari tadi. Ini ibu beri satu-satu ya, jawab sendiri-sendiri. Ingat tulis identitas kalian sama nomor kelas. Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk mengerjakan soalnya. Di sana ada 20 soal. Jangan sendiri-sendiri ya. Ya, Bu. Baik anak-anak, ibu akan memberikan anak-anak tugas. Anak-anak buka buku paketnya halaman 47. Di sana ada 15 soal. Anak-anak mengerjakannya di rumah ya. Ya, Bu. Anak-anak bisa mengerjakannya dengan orang tua anak-anak. Nah, selanjutnya minggu depan kita akan melanjutkan materi globalisasi dan manfaatnya lagi ya. Ya, Bu. Udah selesai, ibu kumpulkan ya. Nah, nanti ibu akan memeriksaannya di rumah. Baik anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ayo kita bernyanyi. Ayo, ada yang mau request nyanyi lagu apa? Meong-meong. Ya. Semua hafal? Hafal. Nah, ayo semua berdiri. 1, 2, 3, mulai. Meong meong ale jebi kule bikul gede-gede gue moko-moko kereng pesan merusuin jok meong jok bikul jok meong jok bikul. Baik, teman semuanya. Nah, sekarang kita berdoa ya anak-anak agar kalian pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan selamat ya. Nah, berdoa ibu pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dadah anak-anak. Dadah.